Nggak ada penyesalan. Yang sudah salah menikah, terimalah pasanganmu. Kok nggak amin lagi? Terima. Sebetulnya Tuhan pun, ya kalau kita mau jujur, Tuhan Yesus pun rugi milik kita jadi mempelai perempuannya. Jawab ya atau tidak? Kenapa rugi? Wis elek, kurang ajar. Maaf saya ngomong, sudah jelek, kurang ajar. Itulah kita. Tuhan Yesus rugi, tapi dia tetap sayang kita, sampai dia memberi nyawanya buat kita mempelainya. Nah, seperti itu suami istri yang berasa, kok aku salah menikah. Sebetulnya itu dulu tetangganya dia, kok bisa? Wis enggak usah ngomong. Nah, lanjutkan. Amin. Minta anugerah Tuhan. Enggak usah saling nyalakan. Dia bahkan tadi, nah jangan lupa itu, ditelan, jangan lupa. Bukan orangnya, bukan orangnya, tapi semua kelakuannya. Saudara, jadi pemerakasa pertama, inisiator pertama, orang yang punya, pribadi yang punya ide pertama di dunia untuk orang menikah. Siapa tadi? Tuhan kita Bapa di surga. Dan dia menyediakan yang sepadan. Dia nggak cuma ngomong, tapi bertanggung jawab. Jadi jodoh itu mutlak hak Tuhan. Katakan amin. Saya ulangi, jodoh itu mutlak hak Tuhan. Yang belum menikah engkau tunggu. Jangan sampai engkau menikah karena ditangkap hansip. Catat itu baik-baik. Menikahlah dengan benar karena anugerah Tuhan. Nah, lalu pasti banyak orang tanya, kalau begitu apa definisi jodoh? Wah, jelas sekali menurut ayat 18 Kejadian 2. Roh Kudus membawa saya belajar. Saya kagum kepada Bapa di surga yang punya prinsip itu. Jadi jodoh itu kesimpulannya cuma satu. Kalau matamu nggak ikut-ikut milih. Amin kan, cepat tulis. Yang sudah menikah kasih anak-anak supaya tahu. Jadi jodoh itu kalau mata tidak ikut-ikut. Saudara tahu pepatah dunia? Ini orang dunia loh, yang bukan Kristen. Berkata gini, kalau semua milih yang cakep dan yang cantik, yang jelek dikasih siapa? Pernah dengar kata itu? Nah, bayangkan, dunia aja punya konsep sehebat itu. Lalu betapa jahatnya, kurang ajarnya kita. Ingat saudara, maaf ya, jangan tersinggung. Secakap-cakapnya orang, secantik-cantiknya orang, kalau tua tetap jelek. Kalau ada orang tua cantik, jangan-jangan kuntilanak. Saya cuma ngomong gitu aja. Betul tidak? Tua itu merubah semuanya. Katakan amin. Maka itu jangan menikah karena wajah. Kalau saya pakai bahasa Surabaya, togak kawin karo raini kok. Ngerti kata itu? Toh tidak menikah dengan mukanya orang. Betul? Ya wes, bertobat kok goblok. Jangan milih pakai mata. Tunggu Tuhan yang memberitahu. Nah, jadi begini. Kalau saudara ini belum menikah, ya awas, yang belum menikah pokoknya. Saudara belum menikah, saudara seorang cewek, lihat cowok cakep, tertarik, wajar. Betul? Begitu pula saudara, cowok lihat cewek cantik, tertarik, wajar. Dan itu bukan jodoh, itu pasti hawa nafsu. Rumah tangga yang menikah karena dasarnya fisiknya, dia akan kecewa. Maaf, secantik-cantiknya perempuan, selangsing-langsingnya perempuan, kalau lagi hamil jelek juga. Jangan marah, jawab iya atau tidak. Enggak ada orang hamil cantik melar kabeh. Cantik apanya? Belum bengkak-bengkaknya juga ada. Terus hidung bisa mekar semua gitu. Lihat orang hamil, maaf. Maka itu jangan karena fisik. Jodoh itu dari Tuhan. Jadi begini kesimpulannya. Kalau saudara belum menikah, lihat seseorang, dalam hati bilang, aduh itu orang kok jelek sekali.
tiba-tiba hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Catatan itu, catat. Hebat sekali Alkitab itu mengajarkan kepada kita. Itu kebenaran yang luar biasa. Amin. Jadi tidak mungkin harus ngejar seseorang. Itu salah. Kalau jodoh itu dua-dua sama-sama tergerak. Nggak mungkin cuma satu saja. Nggak mungkin. Saya melarang saudara dalam menentukan jodoh pakai karunia roh, mimpi, nubuat, penglihatan dalam nama Yesus. Jangan pakai itu. Fakta saja. Dia suka atau tidak, dah gitu. Betul ya? Jangan minta didoakan. Enggak. Kalau dari Tuhan, dua-dua akan sama-sama tertarik. Lalu akan saling mikir, saling mengerti. Jadi nggak perlu dikejar, dipaksa. Ya, orang sudah disuit boy di sini nggak usah. Nggak didekati dulu mamanya, nggak perlu. Kalau dari Tuhan, pasti dua-dua akan sama-sama tahu. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan, kesal cobaan. Nggak bisa. Percayakan hal itu. Jadi Papa kita bertanggung jawab. Maaf, jangan tersinggung. Jadi kalau ada orang yang nggak kawin-kawin, mungkin Tuhan saya kirim jodohnya 7 tahun yang lalu. Cuma ketika yang dikirim kakinya pendek sebelah, sudah nggak mau. Ya jadi siapapun yang Tuhan kirim, pokoknya dia orang, terimalah itu. Loh, kok entah giginya maju, entah matanya satu, waduh semua apa saja. Kalau Tuhan yang kirim, terimalah itu. Serius saudara saya berkata, sebab Tuhan tahu yang paling cocok untuk tiap kita itu siapa. Oke, lagi sekali saya cuma ngomong, jangan ada yang marah. Saudara pernah kelihatan bertemu satu keluarga, suaminya cakepnya luar biasa, istrinya dulu cantiknya, anak elek. Loh, jujur, pernah nggak? Ya sudah, jadi muka nggak jaminan. Oh nggak, amin. Itulah manusia, kita harus tahu itu. Jadi bukan karena wajah, betul, semua karena Papa yang tahu. Sebab manusia jangan lagi 10 tahun akan datang, kejauhan. 1 jam setelah ini, setiap kita nggak ada yang pernah tahu terjadi apa dalam hidup kita. Nah, menikah itu seumur hidup. Jadi Tuhan yang tahu. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau cocok dari Tuhan, nggak pernah ada yang sulit. Karena Papa yang tahu semuanya. Tapi yang sudah menikah, lanjut ingat itu. Saudara, kami suami istri sangat kagum dan bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaannya dalam pelayanan keluarga. Jadi kami itu sering diundang untuk mendoakan, untuk khotbah, untuk melayani ulang tahun pernikahan yang kedua 5, 50, 60. Sering. Pernikahan 60 tahun yang terakhir itu Pak William Suryajaya beberapa tahun yang lalu. Lalu Bapak Santana, kakak kandung dari Om Damaris almarhum. Nah, 70 tahun saya pernah hadir waktu saya di Sydney. Tapi satu-satunya pernikahan merayakan 80 tahun itu akhir Oktober 2006 waktu saya di Singapura. Luar biasa. 80 tahun menikah. Itu pengantin itu sudah gak bisa jalan di kursi roda. Yang merayakan bukan anak mantu sudah meninggal semua, tapi cucu dan cicitnya. Opa umur 113 tahun, Oma umur 97. Jadi waktu mereka menikah, Opa umur berapa? 23, maka Oma umur 17. Tapi yang saya heran, di kursi roda mereka pun masih bisa bergurau, masih bisa cerita. 80 tahun.